Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gofar dengan NIM 220511140062. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling atau penjadwalan berprioritas. Oke, sebelum itu kita akan membahas tentang penjadwalan proses. Sekarang di definisi dan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urusan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan petugas memutuskan yang pertama proses yang sedang berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Oke, next. Sekarang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst INO dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU. Yang pertama, berubah dari running state ke ready state. Kemudian berubah dari waiting state ke ready state. Yang ketiga, berubah dari running state ke waiting state. Kemudian yang keempat, terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain, atau bahasa lainnya adalah bisa diinterrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa diinterrupt. Kemudian strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non-preemptive. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai atau tidak bisa diinterrupt. Kemudian ada penjadwalan preemptive. Ketika proses diberi jatah waktu untuk menggunakan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Strategi penjadwalan, algoritma penjadwalan. Yang pertama ada algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive, antara lain yang pertama adalah first in first out atau FIFO atau first come first serve. Jadi siapa yang datang pertama, nah yaitu itu dulu yang dia layanin. Kemudian adalah shorter job first. Kemudian ada ketiga Haines ratio next. Keempat multiple feedback queue. Selanjutnya ada algoritma yang menerapkan strategi preemptive, antara lain satu round robin, yang kedua shortest remaining first, yang ketiga priority scheduling, yang keempat guaranteed scheduling. Oke, selanjutnya kita masuk pada priority scheduling. Sekarang definisi dari priority scheduling. Penjadwalan berprioritas adalah tiap proses diberi prioritas, dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dahulu untuk melakukan running. Next. Di sini ada keunggulan dari priority scheduling. Keunggulannya, penjadwalan berprioritas adalah memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Algoritma penjadwalan berprioritas dapat dikombinasikan, yaitu dengan mengelompokkan proses-proses menjadi kelas-kelas prioritas. Penjadwalan berprioritas dapat diterapkan antar kelas-kelas itu. Penjadwalan round robin atau penjadwalan FIFO diterapkan pada proses-proses dalam satu kelas. Kemudian di sini ada kelemahannya, yaitu dapat terjadinya indefinite blockade atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Oke. Next, prioritas dapat diberikan secara. Yang pertama adalah prioritas statis, yang kedua prioritas dinamis. Apa itu prioritas statis? Prioritas statis atau static priorities atau prioritas tidak berubah.
mempunyai keunggulan, dapat diimplementasikan, dan mempunyai overhead relatif kecil. Kemudian kelemahannya, penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan lingkungan yang mungkin mengendaki penyesuaian prioritas. Jadi pastinya ada keunggulan dan kelemahannya. Oke, next. Kemudian sekarang masuk prioritas dinamis atau dynamic priorities. Mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan nyata. Proses awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Keunggulan, waktu tanggap sistem yang bagus. Kelemahan, implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statik. Algoritma ini dituntun oleh keputusan untuk memenuhi kebijakan tertentu yang menjadi tujuan sistem komputer. Algoritma sederhana yang beri layanan yang baik adalah dengan mengset proses dengan prioritas berdasarkan rumus nilai 1 per F, bahwa F adalah resiko kuanta terakhir yang digunakan proses. Proses yang menggunakan 2 milidetik, kuanta 100 milisekund, maka prosesnya adalah 50. Proses yang berjalan selama 50 detik sebelum blok berprioritas adalah 2. Kemudian proses yang menggunakan seluruh kuanta berprioritas 1. Oke, next. Prioritas dinamis. Kebijaksanaan yang diterapkan adalah jaminan proses-proses mendapat layanan yang adil dari proses dalam jumlah waktu proses yang sama untuk masing-masing proses pada satu waktu. Biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai level maksimal berdasarkan suatu kriteria tertentu di sistem. Kemudian next. Nah, di sini ada contoh dari penjadwalan berprioritas berbentuk tabel dan Gantt chart. Oke, yang pertama di sini ada proses ID, burst time, sama priority. Proses ID di sini ada P1, P2, P3 sampai P6. Kemudian ada burst time priority. Dari P1 sendiri burst time-nya adalah 8, kemudian priority-nya adalah 3. Kemudian di P2 burst time-nya adalah 2, priority-nya adalah 2. Kemudian yang P3 burst time-nya adalah 1, priority-nya adalah 5. Proses ID yang keempat burst time-nya adalah 2, priority-nya adalah 4. Proses ID yang ke 4 tadi burst time-nya adalah 2, priority-nya adalah 4. Kemudian P5 burst time-nya adalah 1, priority-nya adalah 1. Kemudian proses ID yang terakhir atau P6 itu burst time-nya adalah 3, kemudian priority-nya adalah 6. Oke, data-data ini kemudian diubah jadi di Gantt chart itu dari P5 dulu. Kenapa P5? P5 karena prioritasnya adalah 1, jadi didahulukan terlebih dahulu. Kemudian adalah P2. Nah, ini artinya prioritas adalah kedua. Kemudian disusul dengan P1 dengan prioritas adalah 3. Kemudian P4 dengan prioritas adalah 4. Kemudian P3 prioritas adalah di 5. Kemudian yang terakhir adalah P6. Nah, prioritasnya kenapa terakhir? Karena prioritasnya adalah yang 6 pada terakhir. Kemudian waktu tunggu untuk P1 adalah 3 milisecond. Ini dari P1 waktunya adalah 3 milisecond, kemudian P2 itu adalah 1 milisecond, kemudian waktu tunggu untuk P3 adalah 13 milisecond. Nah, sekarang waktu tunggu untuk P4 adalah 11 milisecond, kemudian waiting time for P5 adalah 0 milisecond. Kemudian yang terakhir waktu tunggu untuk P6. Nah, ini sebenarnya P6 tapi salah mungkin. P6 adalah 14 milisecond. Untuk mencari rata-rata dari semuanya ini itu waktu tunggu dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya dibagi 6. Jadi 3 ditambah 1 ditambah 13 ditambah 11 ditambah 0 ditambah 14 dibagi dengan 6. Jadi 42 dibagi 6 milisecond. Hasilnya adalah 7 milisecond. Oke. Kemudian next, di sini ada contoh lagi. Tapi di sini proses ID-nya cuma dari P1 sampai dengan P5. Dari P1 sendiri itu
burst time-nya adalah 10, priority-nya adalah 2. Kemudian P2 burst time-nya adalah 3, priority-nya adalah 1. Kemudian P3 burst time-nya adalah 1, priority-nya adalah 3. Kemudian P4 itu burst time-nya adalah 2, priority-nya adalah 5. Kemudian yang terakhir adalah P5, burst time-nya adalah 3, kemudian priority-nya adalah 4. Bisa dilihat di sini. Kemudian P2, kenapa P2? Nah ini prioritasnya adalah nomor 1. Kemudian dengan disusul dengan P1 karena prioritasnya adalah yang kedua. Kemudian P3. Nah ini P3. Kemudian disusul dengan P5. Karena apa P5? Ya ini karena kan ya prioritasnya adalah 4. Jadi nomor 4 gitu. Kemudian yang terakhir adalah P4 atau prioritas yang terakhir. Kemudian di sini adalah waiting time atau waktu tunggu dari 0. P2 adalah 0 terus karena ini eksekusi pertama jadi adalah 0. Kemudian P1 waktu tunggunya adalah 3. Kenapa 3? Karena P2 yang sebelumnya itu bersamanya adalah 3. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian ada P3 waktu tunggunya adalah 13. Kenapa 13? Karena waktu tunggu yang dari sini ada P1 itu 3 ditambah dengan 10 dari P1. Jadi 3 ditambah 10 sama dengan 13. Kemudian selanjutnya ditambah jadi 14 karena ditambah 1 dari P3. Kemudian ditambah lagi 3 dari P5. Kemudian ditambah lagi dengan P4. P4 itu mana P4? P4 adalah 2. Jadi 17 ditambah 2 sama dengan 19. Setelah diketahui semuanya, atau yang pertama adalah waktu tunggu untuk P1 adalah 3 milisecond. Kemudian waktu tunggu untuk P2 adalah 0. Waktu tunggu untuk P3 adalah 13 milisecond. Waktu tunggu untuk P4 adalah 17 milisecond. Waktu tunggu untuk P5 adalah 14 milisecond. Oke, untuk menghitung rata-rata waktu tunggu itu semuanya dijumlahkan lagi. Dari 3 ditambah 0 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 14. Jadi totalnya adalah 47. 47 dibagi 5. 5 ini dari jumlah datanya. Di sini ada data 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 47 dibagi dengan 5 milisecond yaitu 9,4 milisecond. Oke. Kemudian next. Di sini ada prioritas scheduling, implementasi dalam kehidupan. Di sini bisa diperhatikan di sini ada suatu gambar yang menunjukkan ada orang yang lagi sedang antri untuk melakukan print atau mesin fotokopi. Di sini ada prioritasnya ada 5, 32, 28, 3. Kemudian ada lagi yang 31, 26, 11, 28. Oke. Kemudian datanglah bosnya. Bosnya prioritasnya adalah 200. Jadi bosnya itu didahulukan. Tidak peduli seberapa banyak antrian. Karena bos nilainya tertinggi, itu bosnya didahulukan. Jadi prioritas tertinggi bisa mendahului prioritas-prioritas yang nilainya lebih rendah. Oke. Kemudian next. Nah, sekarang adalah contoh penjadwalan prioritas proses-proses yang sangat banyak operasi, masukan atau keluaran dan menghabiskan kebanyakan waktu proses untuk menunggu selesainya operasi, masukan, atau keluaran. Proses demikian disebut I/O ataupun proses. Proses-proses ini dapat diberi prioritas sangat tinggi sehingga begitu proses-proses memerlukan proses, segera saja diberikan dan proses akan segera dimulai permintaan masukan atau keluaran berikutnya sehingga menyebabkan proses blokir menunggu selesainya operasi, masukan, atau keluaran. Dengan demikian, proses segera dialihkan. Dapat dipergunakan oleh proses lain tanpa mengganggu proses I/O bound. Proses I/O bound berjalan paralel bersama proses lain yang benar-benar memerlukan pemroses. Proses-proses yang sangat banyak, operasi, masukan, atau keluaran jika harus menunggu lama untuk memakai proses,
karena prioritas rendah hanya akan membebani memori, karena sistem harus menyimpan tanpa perlu proses-proses itu di memori karena tidak selesai menunggu operasi masukan atau keluaran dan menunggu jatah pemproses. Oke, itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.